Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatmi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amraqna nawahiyak warzuqna fahaman na'lamu bihi kayfa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahaman nabi fahma min dhulumatil waham waftah lana baba rahmatik wansur alina hikmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'du faqad qala al-arif billah al-imam Ibn As-Sakandari thumma syarih al-imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa ada alaina barakatihima wa asrarihima bi khalfid dani amin. Para musyahidin, para mutakharijin, mutakharijat, musyahidin, musyahidat, mutabi'in, mutabi'at, hadirin hadrat, rahmatullah jami'an. Ini mencoba memulai ngaji, jadi coba insyaallah Jumat ngajeng Jumat depan sudah seperti biasa. Sekarang nyobalah berapa menit ngaji, semoga Jumat depan sudah bisa seperti semula. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Di saat PPKM ini harus lebih ketat ya, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Ini saking pundi niki anu nih. Dan tutukannya itu Sirajul Qalbi, Sairul Qalbi. Sairu apa Siraj? Al-fikratu Sirajul Qalbi. Sairul Qalbi. Yang Sairu apa yang Siraj? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah radhiyallahu anhu al-fikratu utai mikir, lakoni akal, melakoni akal atau mikir-mikir. Al-fikratu utai mikir-mikir, yakni harakatul akli, iku sirajul qalbi, lampune ati. Iku sirajul qalbi, lampune ati. Aikas siraji tegese kaya lampu al-khisi kang bisa den tingali, bisa den tingali, bisa den rasa. Al-khisi kang bisa den tingali atau bisa den rasa. Ai al-misbahi tegese minangka lampu. Ai al-misbahi tegese minangka lampu alladhi ya misbah. Alladhi ya misbah yudhi'u kang madangi, yudhi'u kang madangi, alladhi yudhi'u fihi, alladhi kang padang, alladhi yudhi'u kang madangi, apa ladhi fihi ing dalam qalb. Alladhi ya misbah ya lampu al yudhi'u silai ladhi yudhi'u kang madangi apa ladhi fi ing dalem qalb. Fayastanira mengko sababe padang apa qalb. Fayastanira mengko dadi sababe padang apa qalb bi kelawan
Fayastani muga dadi padang apa qalb fi kelawat sefihi bi sebab misbah atau siraj bi kelawan sirat kelawan misbah wa bin nuri lan kelawan nur cahaya wa bin nuri kelawan cahaya tanjali dadi pertelo dadi jelas tanjali dadi pertelo apa haqiqul umuri pira-pira hakikate pira-pira perkara apa haqiqul umuri pira-pira hakikate pira-pira perkara faidharu nuli dadi pertelo dadi jelas bi sebab nur faidharu nuli dadi jelas dadi pertel bi sebab nur apal haqqu fayudhiru nuli mertelaaken jelasaken fayudhiru nuli jelasaken bi kelawan nur apal haqqu perkara hak jelasaken haqqon ing hak ing bener fayudhiru nuli jelasaken mertelaaken bihi kelawan nur apal haqqu perkara kang bener jelasaken haqqon ing bener jadi ada sesuatu yang benar tapi tidak menjelaskan kebenaran wal batilan kebatilan batilan nerangno jelasno batilan ing kebatilan sami kali doa Allahumma arinal haqqa haqqa ya warzunat tibaah wa arinal batila al batila itu fayarifu nuli ngerti makrifat atau fayurafu nuli dan kenal bihi kelawan nur fayurafu nuli dan kenal bihi kelawan nur apa azamatuhu ta'ala sifat agungi Allah ta'ala apa azamatuhu ta'ala sifat agungi Allah ta'ala wa jalalulan sifat tegese sifat jalali Allah agung yang ngerubusi agung yang menjadikan kita segan kita takut ya kita memuliakan ya. Ini yang jalal fayu'rafu bihi azamatu ta'ala wa jalulan sifat jalali Allah sifat agungnya Allah wayat tola ulan bisa den tingali apa ala khafaya afatin nafsi wayut tola ulan bisa den tingali apa ala khafaya afatin nafsi ing ngatasé samar-samare pira-pira penyakite nafsu ala khafaya afatin nafsi ing ngatasé samar-samare pira-pira penyakite nafsu wa makayidil adwi lan reka daya pira-pira reka dayane satru atau mungsuh wa makayidil adwi lan rekayasane mungsuh pira-pira rekayasan mungsuh wa ghururid dunya lan tipu dayane donya tipuane donya wa yu'rafu lan den weruhi aibihi wa yu'rafu lan den weruhi aibihi kelawan nur apa wujuhul khiyali pira-pira wajahe rekayasa apa wujuhul khiyali pira-pira wajahe rekodaya fit takharruz ing dalem ngreksa fit takharruz ing dalem ngreksa anha sangka makayid afat lan wujuhul khiyal anha sangka afat makayid gurur lan wujuhul khiyal ila ghairi dzalika temu kamari mungkon liyane makayid khafaya afatin nafsi ila akhirih fa idza dhahabat mongko nalikane ilang fa idza dhahabat mongko nalikane ilang apa fikrah wong fikrah itu seperti lampu lalu
fikrahnya tidak digunakan, fa idza dhahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala idhaata mongko ora ana te madangi, fala idhaata mongko ora ana te madangi lahu maring qalb iku maujud, fala idhaata mongko ora ana te madangi iku maujud lahu maring qalb, fala idhaata mongko ora ana te madangi iku maujud lahu maring qalb, fal qalbu mongko te ati, fal qalbu te ati al khali kang kosong, al khali kang sepi kang kosong anil fikrati sangka mikir-mikir, al khali kang sepi anil fikrati sangka mikir-mikir iku khalin sepi minan nuri sangka nur cahaya. Contone kal baiti kaya oma al mudlimi kang peteng, kal baiti kaya oma al mudlimi kang peteng. Wala yakun ora ana iku fil qalbi ing dalem ati al mudlimi kang peteng, wala yakun ora ana fil qalbi ku ing dalem ati al mudlim kang peteng apa illal jahlu angin bodho wal ghurur lan ketipu, apa illal jahlu angin bodho wal ghurur lan ketipu. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat sesepuh bini sepuh aji sepuh musyahidin musyahidat mutabi'in mutabi'at musyarikin musyarikat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah setelah libur sekian kali ya juga karena ada PPKM biar tidak menjadi fitnah kita liburkan ya. Terus ya macam-macam lah kendala-kendala yang kita hadapi, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai walaupun sekadar muqaddimah ya, tanpa persiapan untuk biar Jumat yang akan datang tinggal kelancarannya gitu. Atas doa dan semua semangat yang tinggi dari panjenengan semua, mudah-mudahan terus sampai khatam ini lancar dan melahirkan sebuah keberuntungan, faidah, keberhasilan dan al-ulum an-nafi'ah yang kita harapkan. Alhamdulillah kemarin waktu saya ke Mesir sempat sowan ke makamnya Imam Ibnu As-Sakandari pada malam-malam hari dengan waktu yang sangat sibuk karena ada muktamar internasional ya di Darul Ifta yang dihadiri tidak kurang daripada 85 sampai 87 negara ya. Para mufti-mufti dunia hadir di Mesir. Kebetulan saya dapat undangan dan itu pun masih sebetulnya saya maju mundur ya, datang tidak karena situasi seperti ini ya, dalam waktu yang sangat mendadak dan sangat pendek barulah keputusan berangkat. Dan alhamdulillah ya, maunya diminta lebih lama di sana tapi saya cukupkan hanya waktu kegiatan muktamar saja. Di waktu senggang saya sempat ziarah ke makamnya Imam Ibnu As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam ini, ya bertawassul, minta izin juga untuk selama ini membaca kitab-kitab beliau. Juga sempat ziarah ke makamnya Qadil Qudat Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, yang beliau termasuk mujaddid ya, mungkin mujaddid ke-6 atau ke-7 kalau tidak salah, mujaddid ke-7.
Lalu ke makamnya Syekh Abi Jamrah yang kitabnya juga sering dibaca di Indonesia. Lalu ke Imam Waqi', Imam Syafi'i. Cuma waktu itu makamnya sedang dibugar sehingga tidak bisa masuk, di samping malam hari, sehingga dari luar pagar lah kita bertawasul, kirim doa kepada beliau. Dan ke makamnya Sayyidah Nafisah, Sayyidah Nafisah, seorang wali perempuan yang terkenal di Mesir. Alhamdulillah, di waktu-waktu yang senggang, artinya curi waktulah, karena malam hari itu kegiatan muktamar sudah selesai. Nah, mudah-mudahan dengan hasil ziarah itu makin menambah semangat, makin menambah faedah ilmu-ilmu sir asrornya muallif Imam Sekandari ini bisa makin mantap, ya, makin bisa kita terima, ya, makin menancap, ya, kepada kita, makin kita hayati dan kita dalami. Allahumma amin. Kelanjutan daripada pengajian yang lama libur, tentu kita seperti mengulangi awal. Mungkin ilmu-ilmu yang kemarin sudah kita rasakan, mungkin sudah kita ikat, mungkin ada yang lepas juga, mungkin ada yang lepas. Tapi kalau kita masih mengingat pada pengajian-pengajian kemarin, termasuk tentang masalah fikrah, ya. Fikrah ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat agung dan mulia yang ada pada diri kita. Makanya oleh beliau Imam Sekandari disebutkan al-fikratu sayrul qalbi fi maidil aghyar. Adzan tadi. Jadi fikrah itu perjalanan hati, maksudnya gerakan hati yang melihat keadaan alam dunia ini, dipikir, diangan-angan, lalu menghasilkan sebuah natijah keagungan Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله.
haula. Itu lah untuk yang naik ya, karena disebutkan nanti ada fikrah itu ada dua macam ya, ada dua fikrah, tapi sebelum kita mengalami perjalanan yang naik dan turun itu kita perlu mengenali fikrah itu sebetulnya apa ya. Fikrah itu adalah harakatun nafsi fil ma'kulat, gerakan ya, obai hati di sesuatu yang ditemukan oleh akal, dipandang oleh akal, lalu difikir ya. Kalau yang memikir ini memang orang-orang minal aulia, minal majdubin, minal salikin, pokoknya orang mukminin, maka akan membuahkan sebuah natijah. Jadi artinya bahasa Jawanya pikirannya tidak busung, pikirnya betul-betul berbuah. Ya. Karena kita sebetulnya tidak bisa lepas daripada fikrah itu tadi sebetulnya. Tapi ada orang yang betul-betul tidak menggunakan fikrah. Jadi tidak menggunakan pikirannya. Banyak ayat-ayat yang di situ mempertanyakan tentang nilai daripada fikrah itu. Kita yang diberi bekal fikrah sampai di mana kita menggunakannya? Afala tatafakkarun? Adakah kalian tidak menggunakan pikiran? Itu menandakan penting sampai dipertanyakan pikiran kita. Tentu pikiran-pikiran ini maksudnya untuk memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah, langit, bumi dan semuanya. Karena kita saat ini selalu ada di tengah-tengah, di medan lah katakan. Di medan ciptaan Allah. Makanya kemarin disebutkan al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Fikiran itu adalah perjalanan hati, gerakan hati ya, yang naik ataupun yang turun di medan-medan aghyar. Medan aghyar itu di medan-medan ciptaan Allah. Nah, kita kan atas itu langit, bawah itu bumi, di tengah kita, di hadapan kita tampak ciptaan Allah, di belakang kita ciptaan Allah, di samping kanan samping kiri ciptaan Allah. Kita dikelilingi di tengah-tengah ciptaan Allah. Nah itu yang ada perintah agar kita mentafakkur ciptaan. Jangan sampai kita memikirkan dzatullah. Nah, ini rusak. Nanti akidah keyakinan karena apa? Karena dzatullah ini tidak bisa tembus dengan pikiran kita. Pikiran kita tidak akan bisa mencakup, tidak akan bisa nyambung ya, tidak akan bisa menemukan hakikat dzatullah.
Karena Allah itu zat yang pencipta, yang mutlak, yang mukhalafatul hawadisi, yang berbeda dengan makhluknya. Kalau sampai kita memikirkan, ya berarti jatuhlah keyakinan kita. Makanya hadisnya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, ya, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, termasuk diri kita. Di dalam tubuh kita itu miliaran ciptaan Allah yang selama ini kita lupakan. Kita tidak pernah memikirkan, ya, ciptaan Allah yang miliaran pada diri kita. Sepandai, secerdas seperti apapun manusia, sampai sekarang itu belum ditemukan orang kena flu, ya, itu akibat virus yang penyebab flu itu, dia belum bisa menemukan hakikatnya. Padahal itu ciptaan Allah. Apalagi kalau itu perbandingan, tapi tidak bisa kita katakan apalagi kalau untuk urusan Allah. Karena Allah ya harus mutlak, mukhalaful hawadisi, bukan arena atau tempat atau lahan untuk kita pikirkan. Makanya kata Allah, makna dari Allah itu zat yang membingungkan akal. Itu sebetulnya artinya begitu. Allah, ya, zat yang maksudnya akal ini tidak nyampe, tidak tutup, makanya tinggalkan. Siapapun tidak akan bisa nyampe kalau memikirkan zat Allah, rusak sendiri dia akan. Ya. Makanya faham-faham falasifah, karena falasifah itu artinya adalah idraku hakikati syai'in. Falasifah jamaknya falsafah, arti atau takrif dari falsafah itu adalah idraku hakikati syai'in, menemukan hakikat sesuatu. Sesuatu itu ditemukan hakikatnya, ditembus hakikatnya. Kesalahan dia, kata syai'in ini dibuat umum sampai menyangkut syai'in dzatullah. Alasannya apa? Kan Quran juga ada ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu syai'in, semua syai' halik, rusak, mati, binasa, illa wajha, kecuali syai' zat Allah. Kan begitu. Istisna muttasil kan seperti itu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Berarti wajah ini termasuk syai'. Akhirnya orang falasifah itu garap sekali. Syai' yang merupakan dzatullah itu digarap, padahal ini lahan larangan digarap. Wilayah yang tidak boleh disentuh. Wilayah yang tidak boleh dipikirkan. Karena siapa yang memikirkan rusak. Ya rusak pikirannya, rusak akidah dan keyakinannya. Makanya jalan keluar, pikirkanlah ciptaan Allah. Itulah sebetulnya. Karena semua itu untuk meningkatkan makrifat kita, keyakinan kita, keimanan kita. Makanya jangan alkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu mestinya. Jadi pikiran itu, ya, harus mendapatkan buah, natijah. Natijahnya apa? Yaitu tadi pengakuan atas kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza, ya Allah, Engkau menciptakan semua ini bukan ciptaan yang batil, tapi ciptaan yang punya makna yang besar, faedah yang besar. Jadi semua ciptaan Allah ada faedahnya. Jadi artinya apa? Jangan merendahkan, menyepelekan, menghina ciptaan Allah.
Sekecil apapun Allah, jangan direndahkan. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh ciptaan Allah sekecil apapun. Ya. Sehingga tindakan kita menghilangkan sesuatu ciptaan Allah atau melanggengkan, menjaga ciptaan Allah, dasar kita karena ini perintah. Ya, karena ini perintah. Karena Allah memerintahkan ini harus kamu hindari, ini harus kamu jauhi. Ya kita ikuti karena perintah. Tapi semua ciptaan Allah itu ma khalaqta hadza batil. Karena sekecil apapun kita tidak mampu untuk menyaingi daripada ciptaan Allah. Nah, jadi kita ini sekarang di medan, di lapangan, di suatu yang tidak bisa lepas daripada bahkan kita sendiri adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu gunakan sebaik-baiknya pikiran. Natijahnya kalau kita gunakan al-fikratu sirajul qalbi, maka pikiran itu ibarat lampunya hati, lenteranya hati. Jadi hati ini kalau tidak ada pikiran yang sedang terus berjalan, terus memikirkan, ya gelap, ya tidak punya alat untuk waspada, tidak bisa melihat. Ibarat rumah yang gelap. Bagaimana rumah gelap? Gelap gulita, tidak tahu apa-apa di situ. Padahal di situ ada apa-apa. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang nikmat, ada sesuatu yang membanggakan, dan sebaliknya ada sesuatu yang menakutkan, ada sesuatu yang membahayakan. Tapi gelap, kita tidak tahu. Dia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ya, kalau itu isinya sesuatu yang membahayakan. Jadi al-fikrah sirajul qalbi, bagaikan lampu, ya lampu-lampu ini menerangi seperti ini. Ya. Seperti itu, akhirnya kita tahu apa yang ada di sekitar kita ini. Nah, oleh karena itu jangan disepelekan pikiran ini. Tapi ya harus yang berguna dan bermanfaat. Ya. Pikiran kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang kiranya menjadikan iman kita ini menguat. Iman kita ini menguat. Ini hal yang penting, pesan-pesan Imam Ibnu As-Sakandari. Karena dengan pikiran itulah hati ini menjadi terang, menjadi jelas, bisa tahu ke hakikat-hakikat perkara, ya. Lalu yang hak kelihatan haknya, yang batil kelihatan batilnya. Karena ada hak kelihatan batil, batil kelihatan hak. Apalagi memang itu banyak orang yang sudah sengaja mencampur adukkan antara hak dan batil. Bahkan hak dibentuk seperti batil, batil dibentuk seperti hak. Ya, istilah sekarang dia melakukan kebatilan dengan atas nama agama, ya, melakukan kekerasan mengatasnamakan agama. Ini kan tidak jelas ini. Agama itu kebenaran, kekerasan itu sesuatu yang batil. Ya, tapi sesuatu yang batil di atas namakan agama itu banyak. Kalau bukan kecerdasan ini yang menyinari, bukan fikrah, kita akan terjebak di situ. Ya, kita akan menjadi orang yang ikut-ikutan melakukan kebatilan-kebatilan, tapi kita seakan-akan melakukan kebenaran. Ya. Jadi Al-Quran pernah menyatakan hum alladzina yuhsinuna alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mengira annahum yuhsinuna sun'a, telah melakukan kebaikan, padahal yang dilakukan adalah kerusakan. Banyak orang yang melakukan kekerasan, kerusakan, tapi menganggap dia melakukan kebaikan. Hati-hati ini. Ini yang menutup
hati-hati kita ini kalau tanpa kita menggunakan fikrah-fikrah yang semacam itu. Nah, kalau sudah hati ini gelap, tidak ada fikrah yang kita gunakan, ya akan sama dengan kebodohan. Yang ada hanya ya tertipu. Kalau itu selama usia kita, ya sepanjang usia kita, ya berarti kita tertipu sepanjang usia. Tapi kalau kita berupaya mencari kebenaran, mengaji dan sebagainya, insya Allah. Kalau mau al-fikrah itu fikrah, wayati fikrah iku as-sairu lumaku fi mayadinil aghyari, ing dalam pira-pira lapangane makhluk ciptaane Allah. Fi mayadinil aghyari, ing dalam pira-pira lapangane makhluk ciptaan Allah. Aghyar itu jamaknya ghair, ghair itu artinya selain Allah. Lah selain Allah ya makhluk ini. Dijamakkan jadi aghyar. Iku fikrotani ono rong macem, iku fi ono pikiran loro. Al fikratu te pikiran, mikir-mikir, iku fikrotani ono mikir-mikir loro. Siji fikratu tasdikin, mikir-mikir ngimanno atau benerno. Siji fikratu tasdikin, mikir-mikir benerno, wa imani lan ngimanno, mikir-mikir yang melahirkan hukum percaya, melahirkan sebuah keimanan. Ini yang satu. Ai fikratun tegese mikir nasyiatun kang muncul an asli tasdiki sangka pokoke beneraken. An asli tasdiki sangka pokoke beneraken alladzi ya tasdik wa ta tasdik ikwal imanu iman. Tasdik itu iman. Gambare bi ayyakun kento ono sopal mutafakkir wong kang mikir-mikir. Bi ayyakun kento ono sopal mutafakkir wong kang mikir-mikir. Indahu ando endam sandinge mutafakir apa dalika mungkon-mungkono tasdik. Apa dalika tasdik. Wa qasdu ta tujuane mutafakir. Wa qasdu lan ta tujuane mutafakir bil fikrati lan mikir-mikir iku at-taraqi, munggah derajat, munggah kelas. Iku at-taraqi, munggah kelas, wa ziyadatul yakin lan tambahi keyakinan. Wa ziyadatul yakini lan tambahi keyakinan. Tujuannya mutafakir, orang yang mikir-mikir, yang mikirnya itu karena lahir atau memang muncul dari sebuah keyakinan, tasdik, ya, dari kepercayaan, keimanan, maka tujuannya mikir-mikir itu ada at-taraqi wa ziyatul yakin, menambah keimanan dan naik kelas. Walaupun itu tidak diniati otomatis ya. Kalau orang mikir-mikir, yang mikir-mikirnya itu lahir dari sebuah keyakinan, ya, lahir dari sebuah keyakinan, maka akan naik kelas, naik derajat, ya, yakinnya bertambah, begitu. Jadi yakinnya bertambah terus. Walaupun makna yakin itu sendiri sebetulnya keimanan atau pengetahuan yang 100% tidak akan pernah berubah. Tapi kan makamnya sendiri-sendiri. Contoh, semua ini percaya kalau kota Mekah itu ada. Tapi semua ini akan dibagi-bagi. Semua itu yakin. Dan dia akan marah bila perlu melakukan tindakan hukum misalnya, kalau sampai dikatakan dia tidak yakin. Jadi mau ada pertanyaan, kota Mekah itu ada apa enggak? Semua jawab ada. Tapi bukan berarti semua itu sama. Ya. Bisa ada kelasnya bagi yang belum pernah ke Mekah.
hanya melihat, mendengar ada orang datang dari Mekah, banyak yang berziarah, cerita ini, cerita itu, hanya itu. Dia yakin Mekah itu ada. Berbeda dengan orang yang yakin Mekah ada itu karena melihat gambarnya, filmnya. Melihat gambarnya, oh itu seperti itu Mekah itu ya. Seperti itu karena ada gambarnya, ada filmnya. Ini juga yakin, tapi sudah di atasnya yang tadi yang mendengar. Ya. Ini juga berbeda dengan keyakinan orang yang sudah betul-betul datang ke Mekah. Datang ke negara Mekah, walaupun belum masuk, belum ketemu Ka'bah, masih masuk kota Jeddah. Oh ini ya kota Makkah itu, negara Makkah itu ini. Makin tinggi lagi yakinnya itu. Makin menguat tingginya. Ini pun berbeda kalau orang sudah masuk kota Makkah, berada di hadapan Ka'bah, nyata di hadapan Ka'bah, ini Ka'bah yang menjadi kiblat. Ini yakinnya makin menebal. Tapi semua itu dinamakan yakin. Nah seperti itulah. Kalau ditanya mereka, ya yakin semua, tapi berbeda-beda. Ya, keyakinannya itu berbeda-beda, makomnya itu kelasnya lah ini. Fikrah yang lahir, yang muncul dari sebuah keimanan. Zaman melihat langit yang begitu perkasa, ya, ciptaan Allah, yakin. Yang mana langit ini tidak digantung dari atas, tidak ada pilar-pilar penyangga, dan kita tidak pernah ada rasa khawatir kejatuhan, keambruan. Ya, sampai 7 turunan tidak akan khawatir itu. Lalu kita gunakan mikir seperti itu. Memikirkan matahari tiap hari terus berkeliling memutari bumi ini. Ya, dengan membawa sinar yang begitu luar biasa, energi yang sangat dibutuhkan. Membutuhkan berapa kalau manusia yang membuat biaya yang perlu dipersiapkan, tapi itu semua gratis. Kemarin kita ribut-ribut dengan masalah oksigen sampai banyak, ya, sehingga oksigen begitu cepat habis, laris manis, didatangkan habis. Saat itu kita sangat butuh oksigen. Padahal oksigen yang disiapkan Allah itu, kalau kita hitung sehari, mungkin kita mengeluarkan ratusan juta, ya, untuk oksigennya itu saja. Bisa miliaran. Kalau 2 hari berapa? 1 bulan berapa? Tapi ini disediakan gratis oleh Allah. Nah, kita mikir-mikir seperti ini, nambah keyakinan. Ya, nambah keimanan kita makin yakin. Nah, ini at-taraqi wa ziyadatul yakin. Itu ya. Yang lahir dari tasdik. Wa fikratu syuhudin ala diwal iman bi ayakun qasduhu tariki walida lan karena iki qasduhu qasdu bil fikrah at-taraqi tusammatin arani ba fikrah at-taraqi ing jeneng fikrah taraqi, mikir yang naik, wa takun ana apa fikrah at-taraqi kunil salikin keduwe wong kang suluk, ya seperti panjenengan ini salikin. Allahumma amin. Wa fikratu syuhudin lan mikir nyekseni, wa iyanun lan buktekno, iyan nyoto. Wa fikratu syuhudin lan mikir nyekseni, wa iyanin nyataaken. Nah ini mikir yang betul-betul ketemu barangnya, nyata. Ai fikratun tegese pikiran, mikir-mikir, nasiatun kang muncul, kang tumbuh, nasiatun kang tumbuh andalika segmen kono syuhud wa iyan, ya, syuhud wa iyan, karena dia sudah musyahadah makomnya, muayana, tahu sudah tidak perlu dalil karena sudah merasakan sendiri, ya, mengalami sendiri. Nah, digunakan untuk tafakur. Ini ya, digunakan tasawuf sama waktu sama dengan fikrah tadalli ing mikir-mikir
keparek atau mikir-mikir marek, mikir-mikir kang marek marang Allah. Ini yang turun tadi itu. Ya, yang turun ini bukan turun derajat, malah turun malah makin dekat. Ya, dinamakan fikratut tadalli. Jadi ada dua fikrah, fikratut taraqi dan fikratut tadalli. Wa takunu apa fikratut tadalli kulil majdzubin kedue pira murengkang padha den tarik dening Allah, majdzub, orang yang jadzab. Orang jadzab itu ya sudah tidak lepas dari Allah, ya, bahkan tidak mau ketemu dengan selain Allah, ya, ketemu apapun Allah, ya, melihat apapun Allah. Makanya Imam termasuk ini para aulia. Seperti dawuhnya para aulia yang di makom-makom fana, ya, di makom-makom fana, ini dia ya katakan lengket dengan Allah, ya, lengket dengan Allah, artinya tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Itu bagi orang-orang yang majdzub. Karena ditarik dia, didekatkan pada Allah. Nah, sudah tidak mikir lainnya. Watakun majdzubin. Fal ula li arbabil itibar, wallahu alam bissawab. Insyaallah nanti dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Semoga ini ada guna manfaatnya. Cukup ya? Pertanyaan-pertanyaan nanti saja. Ya, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Semoga pertemuan ini terus meningkat dan akhirnya menghasilkan sebuah harapan-harapan besar yang menjadikan kita manusia-manusia yang sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma amin. Mari kita baca seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمين الروعات واغفر لوالدينا ربي وموتنا آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محب أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول العظام كل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد التصصب والحمد للإله في البدء اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبدء
وظلام الليل له سرج يغشاه أبو السرج نحن بالله عز حبيب المقرب بما عز نسرنا جاء ومنسبي كل من رمض لنا من قريب سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.